Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Dha'iqah itu bukan hanya merasakan, tapi semua yang merasakan itu nanti akan punya rasa. Tapi tidak setiap yang punya rasa punya persiapan. Ingat baik-baik. Ada yang punya rasanya itu 5 menit sebelum meninggal. Karena 5 menit sebelum meninggal nyawa sudah di kerongkongan, sudah tidak punya persiapan. Akhirnya tidak ada persiapan untuk kembali berubah jadi lebih baik. Ada yang rasa-rasanya Masya Allah sepekan sudah merasa. Ada yang besoknya meninggal sehari sebelumnya sudah merasa, bahkan mengumpulkan saudara, nyampaikan ini dan itu dan seterusnya. Dan banyak sekali teman-temannya seperti itu, ulama-ulama saleh. Bahkan ada yang menyiapkan kain kafannya, ada yang menyiapkan liang lahatnya, ada punya rasa dia, dan diberi persiapan oleh Allah untuk bisa membiasakan itu. Saya pernah dengar kisah, dan ini kisah nyata, disampaikan langsung oleh bagian dari keluarganya, dan saya menjadi saksi ketika ditelepon wafatnya. Itu teman-teman sekalian, ada seorang ibu, itu ahli ta'lim. Dan saya wasiatkan berikan nasihat yang kuat kepada para akhwat ibu di belakang supaya memegang teguh juga nilai-nilai kebaikan ini. Itu cinta sekali dengan ta'lim. Ikut sana, ikut sini. Dan suaminya soleh, anaknya juga baik-baik. Sampai keadaan beliau terkena penyakit yang luar biasa, diabetes dan seterusnya, sampai kakinya sudah nggak bisa bergerak lagi. Keadaan sudah lumpuh. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Setiap mendengar ada ta'lim terdengar ke telinga beliau, maka beliau meminta suaminya untuk menggendongnya menghadiri taklim. Gendong. Dan suaminya juga luar biasa, gendong, berangkat, naikkan ke motor, sampaikan, duduk, setia, selesai, pulang lagi. Satu ketika, teman-teman sekalian, dihukumi oleh dokter secara medis dan klinis, dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah nggak bisa, sulit dan seterusnya. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi luar biasa indah. Pada satu ketika, si ibu itu yang ada di kamar dan seterusnya tiba-tiba mengagetkan semua yang ada di rumah pada saat itu ketika datang ke ruangan tengah dengan pakaian yang luar biasa bagusnya. Ternyata ibu ini bisa bangun dari tidurnya, dia ngambil pakaian terbaiknya yang paling halal yang dia miliki dari nafkah suaminya, dikenakan pakaian itu yang sangat luar biasa indahnya, bagus, kemudian datang ke ruang tengah, dipanggil suami dan kedua anaknya. Begitu dipanggil, teman-teman kaget, belum hilang dari kagetnya, digenggam tangan suaminya begini dan minta pada anaknya, tolong buatkan susu. Dibikinkan susu pada saat itu, belum hilang kagetnya, diminum, tolong bacakan Quran, mama ingin dengar. Begitu kedua anaknya baca Quran, ibunya tenang begini. Sampai tak terasa ikatannya, pegangannya sudah sedemikian kuat. Ketika dilihat ternyata tangannya sudah kaku, meninggal dalam keadaan diberikan air susu oleh dua anak yang telah disusui oleh ibu ini, dan dibacakan Quran, kepergiannya dibacakan Quran oleh anak yang telah dikandung dan dilahirkan. Bayangkan, kita tidak bisa mengelak dari kematian, tapi kita bisa mempersiapkan diri meninggal dalam keadaan yang terbaik. Maka itu kata para ulama, jika Anda tergerak untuk berbuat maksiat, bayangkan seketika akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling mudah. Teman-teman yang kerja baik di Pusi atau tempat lain, kalau ada tawaran kontrak yang tidak baik, yang tidak jelas, bayangkan ketika Anda tanda tangan dan diwafatkan pada saat itu akan menjaga diri Anda. Dan ingat baik-baik, rezeki itu gak akan tertukar. Gak akan tertukar. Anda mustahil diwafatkan kalau rezeki Anda belum diberikan secara sempurna. Anda cari yang halal, dapatnya segitu. Anda cari dengan yang haram, dapatnya segitu. Kalau bisa dengan yang halal, kenapa cari yang haram? Perbedaannya cuma di keberkahan. Berkah dapat dengan cara yang halal, berkah. Cara yang haram, hilang keberkahannya. Itu poinnya. Jangan bangga mengambil yang haram, dapat 100 miliar. Memang rezeki Anda itu 100 miliar. Anda cari dengan yang halal pun dapatnya segitu. Ngapain Anda cari halal dengan cara yang haram? Ngapain cari dengan cara yang haram? Gak ada kerjaan Anda. Maka dari itu ketika Anda menemukan peluang berbuat maksiat, bayangkan diwafatkan pada saat itu yang paling mudah. Dan ingat, malaikat ketika akan mencabut nyawa, dia punya tupoksi yang jelas, tidak akan tertukar, tidak akan milih, dan tidak akan memberikan kabar dan sebagainya. Karena itu baca tanda-tandanya, selalu dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.